Terus anak penggugat dengan tergugat berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat dengan Oke Bu, gimana untuk hasil sidang putusan cerai raya Ricis sama Teguh Ryan? Baik, untuk perkara tersebut kemarin telah diputus secara ekot ya. Yang amar putusannya adalah pertama dalam eksepsi itu artinya tangkisan ya, menolak eksepsi dari tergugat. Dalam pokok perkara mengabulkan gugatan penggugat, menjatuhkan talak 1 bain sugro dari tergugat terhadap penggugat. Terus anak penggugat dengan tergugat berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat dengan ketentuan bahwa penggugat tidak boleh menghalangi tergugat untuk menyalurkan kasih sayang terhadap anak tersebut serta menghukum tergugat untuk membayar biaya untuk anak tersebut sampai dewasa dan mandiri serta membayarkan biaya perkara. Itu isi putusannya. Kalau misalkan untuk biaya anak yang tadi Ibu sebutkan itu ada nominal? Ada nominalnya sejumlah 10 juta rupiah per bulan. Gitu. Itu berarti udah dipersetujuan kedua belah pihak? Itu putusan majelis hakim. Kan dari gugatan sekian, jawaban, replik, duplik, pembuktian, hasil putusan musyawarah majelis hakim itu ada segitu. Gitu. Itu yang tadi saya sebutkan. Ada berapa item? Tapi ada banding nggak Bu dari? Nah ini kan baru diputus kemarin. Masa bandingnya mulai hari ini sampai 14 hari ke depan. Kita tunggu itu. Kalau selama 14 hari ke depan itu digunakan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak, pokoknya oleh para pihak untuk upaya hukum silakan. Kalau tidak digunakan ya juga silakan juga. Artinya ketika pihak tergugat tidak memenuhi nafkah tersebut, seperti apa Bu konsekuensinya Bu? Yang jelas itu dihukum dulu sih itu ya. Kalau untuk konsekuensi misalnya anak yang mestinya dipenuhi nafkah atau biaya hidup untuk anak tersebut, bila tidak dipenuhi maka para pihak ya, pihak yang dirugikan tentunya mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan upaya eksekusi namanya, minta untuk dilaksanakan putusan tersebut. Bu, ini kan udah putusan nih Bu untuk pihak penggugat, kebetulan kan dari pihak perempuan nih Bu. Berapa lama sih Bu bisa menikah lagi Bu? Apa ada masa yang ditunggu Bu? Seperti apa Bu teknis mekanismenya Bu? Baik, kalau misalnya selama 14 hari ke depan para pihak tidak upaya hukum ya, maka putusan mulai dihitung dari selesai masa inkrah atau tidak banding tersebut. Misalnya tambah 14 hari ke depan ya, terus para pihak tidak upaya hukum atau tidak banding, maka dihitung mulai dari inkrah tersebut ditambah 3 bulan 10 hari. Kalau sudah lampau itu pihak penggugat dapat ya atau boleh nikah lagi dengan orang lain. Itu kalau tidak upaya hukum. Lain halnya kalau upaya hukum. Kalau upaya hukum misalnya para pihak itu mengajukan upaya hukum berupa banding, maka tunggu dulu putusan banding tersebut. Ya, kalau putusan banding sudah turun nih, terus ditambah 14 hari sejak diketahui oleh pihak itu, sudah dibacakan dan diketahui oleh para pihak, tambah 14 hari dan mulai saat itulah dihitung sampai 3 bulan dari itu, dari masa inkrah tersebut. Ibu, ini kan yang mengajukan gugatan dari pihak perempuan, apa ada nafkah yang diajukan dari pihak perempuan juga selain anak-anak? Untuk kasus yang ini ya, karena penggugat itu hanya mengajukan gugatan cerai, pemeliharaan anak dan biaya pemeliharaan anak, maka itu yang dikabulin. Selain itu tidak ada tuntutan. Jadi udah inkrah dan hak asuh anak di pihak atau di ini nama penggugat Ibu ya? Ingat tadi statement saya ya. Iya. Ini putusan baru dibacakan ya, baru dibacakan dari kemarin. Sekarang hari ini ditambah 14 hari mulai hari ini
sampai 14 hari ke depan itu